Biasanya timbul pertanyaan, kenapa sih harus dibanding-bandingin kayak gitu, nggak langsung digabung aja, terus disorting semua. Nah, ini sebenarnya masalah efisiensi, Bapak dan Ibu. Coba kita main hitung-hitungan ya. Em, Nah, misalnya nih kita mau pakai sorting, selection sort, di mana proses yang dilakukan adalah jika n di sini adalah jumlah elemen dari sebuah array yang akan disorting itu misalnya 4 jumlahnya. Nah, maka proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sorting di array tersebut adalah sebanyak 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, itu total sama dengan 10 proses untuk menyelesaikan sortingnya. Nah, sekarang kita coba hitung kalau kita menggabungkan dua array dengan cara yang tadi dijelaskan. Nah, jika array pertama diurutkan dahulu, maka prosesnya ada 10 proses. Jika misalnya elemennya ada 4 buah. Dan jika array kedua diurutkan dahulu, maka prosesnya juga 10 proses. Jika array kedua jumlah elemennya adalah 4 buah juga. Nah, ditambah proses pemindahan ke array ketiga, maka diperlukan 8 kali proses karena total yang dipindahkan adalah 8 elemen. Maka total proses dari proses yang tadi dijelaskan adalah 28 proses. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalnya pakai cara yang array 1 sama array 2 digabung dulu jadi array 3 kemudian di sorting. Nah, ini misalnya array 1 dan array 2 digabung, maka memerlukan 8 proses untuk dipindah ke array 3. Habis itu di sortingnya, maka kalau misalnya pakai metode yang sama, selection sort, maka proses yang dibutuhkan adalah 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 total sama dengan 36 ditambah 8 proses untuk memindahkan elemen pertama dan array pertama dan array kedua ke array ketiga. Nah, maka totalnya menjadi 44 proses. Nah, kita bisa lihat nih perbedaannya. Kalau untuk satu user mungkin ini tidak berarti ya Bapak Ibu ya, tapi kalau untuk banyak user ini bisa sangat memakan resource. Kodenya ya Bapak Ibu, untuk tabel pertama saya hardcode, semua saya hardcode di sini supaya jelas angkanya. Misalnya tabel pertama berisi 4, tabel kedua berisi 4, tabel 3 menjadi 8 karena gabungan dari tabel pertama dan tabel kedua. Kemudian yang tadi saya cerangkan dengan i, di sini saya pakai penghitung ya Bapak Ibu, sama aja counter. Jadi ada penghitung untuk tabel pertama, tabel kedua dan tabel ketiga. Lalu ini nanti untuk pemindahan counter juga dia. Jadi untuk pemindahan saat ada yang tersisa antara tabel 1 dan tabel 2. Kemudian proses berikutnya adalah mengisi tabel pertama, kemudian mengisi tabel kedua. Nah, di sini ada yang saya skip Bapak Ibu, yaitu proses sorting dari tabel pertama dan tabel kedua. Silakan ditambahkan, dimodifikasi sendiri. Jadi ini harus disorting terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke tabel ketiga. Nah, ini adalah proses pembandingan antara yang tabel pertama dan tabel kedua untuk dimasukkan ke tabel ketiga. Nah, jadi di sini penghitungnya dimulai dari 0 semua indeksnya. Ini untuk tabel pertama, untuk tabel kedua, dan ini untuk tabel ketiga. Seperti yang tadi dijelaskan di gambar. Nah, while ini adalah untuk memastikan bahwa tabel pertama dan tabel kedua itu masih ada yang bisa dibandingkan. Jadi bukan hanya yang satu habis, memastikan bahwa dua-duanya masih ada untuk dibandingkan. Karena nanti kalau yang satu sudah habis tidak bisa dibandingkan, maka akan masuk ke proses berikutnya. Nah, ini syaratnya jika tabel pertama dibandingkan dengan tabel kedua dan lebih kecil adalah tabel pertama, maka yang masuk ke tabel ketiga adalah tabel pertama. Nih, kalau sudah dimasukkan, maka counter dari tabel pertama maju, counter dari tabel ketiga juga maju. Nah,
Berikutnya, syarat berikutnya, jika perbandingan antara tabel kedua dan tabel pertama menghasilkan bahwa tabel kedua ini lebih kecil, maka yang dimasukkan ke tabel ketiga adalah tabel kedua. Nih. Nah, maka yang penghitung yang maju adalah punya tabel kedua dan tabel ketiga. Else, ini kalau ada kasus di mana isi dari tabel pertama dan kedua itu sama, maka dua-duanya dimasukkan ke tabel ketiga secara bersamaan. Nah, jadi pertama masukin yang tabel pertama ke tabel ketiga, kemudian penghitung pertama maju, penghitung ketiga maju, lalu masukkan yang tabel kedua ke tabel ketiga, penghitung kedua maju, dan penghitung ketiga juga maju. Oke, jadi kalau nggak jelas bisa coba replay tadi penjelasan yang digambar, lalu di matchkan dengan kode program yang di sini. Nah, ini adalah proses kalau yang tersisa adalah tabel pertama. Jadi kalau yang tersisa tabel pertama, maka di sini dimulai dari penghitung 1 punya tabel pertama. Nah, di sini tetap penghitung 3, tapi untuk penghitungnya sendiri dia akan plus-plusnya di sini. Jadi maju dua-duanya, tapi kalau tabel ketiga di sini. Ini dua-dua tabel isi sisa dari tabel pertama dimasukkan ke tabel ketiga. Nah, ini kalau kasus kalau yang tersisa adalah tabel kedua. Jadi isi tabel kedua dimasukkan ke tabel ketiga. Nah, dua-duanya maju. Ya, seperti itu. Seperti tadi kalau diterangkan di gambar, yang tersisa adalah tabel kedua dengan satu elemen 9. Nah, ini karena tadi yang proses perbandingan itu semua dari array tabel pertama dan 2 elemen dari tabel kedua masuk. Nah, yang tersisa hanya satu angka 9 ini, maka dia akan dimasukkan ke tabel ketiga melalui proses yang ini. Jadi sisa akan dimasukkan ke tabel ketiga. Oke. Nah, jadi ini algoritmanya, urutannya ya. Jadi yang pertama adalah mengisi array pertama, mengisi array kedua, kemudian jangan lupa sorting array pertama, sorting array kedua. Ini yang saya skip di kode program tadi. Kemudian looping membandingkan, ya mana lebih besar, yang lebih kecil dimasukkan lebih dahulu. Kemudian jika array pertama masih tersisa, maka masukkan sisa array pertama ke array ketiga. Atau jika array kedua yang masih tersisa, maka masukkan sisa array kedua ke array ketiga. Nah, gimana kalau misalnya ngegabungin lebih dari 2 tabel? Nah, ini prosesnya kita harus bikin prosedur yang generic ya, general. Jadi bisa dipakai berkali-kali. Jadi nggak satu proses bikin itu nggak sesuai dengan tujuan dibuatnya prosedur atau fungsi gitu. Jadi mekanismenya bagaimana? Mekanismenya seperti ini. Jadi kita tetap bikin prosedur atau fungsi yang parameter masukannya adalah 2 buah array untuk digabungkan. Nah, jadi mekanismenya misalnya kita mau gabungin 4 buah tabel nih yang di atas. Maka gabungkan 1 dan 2 dulu jadi tabel yang ini. Baru yang ini digabungkan lagi dengan yang ini. Menjadi ini, baru yang ini digabungkan lagi dengan yang ini. Nah, nanti ada hasil akhirnya. Tabel dari gabungan dari keseluruhan. Jadi prosedur atau fungsinya cuma satu saja dengan 2 parameter masukan, yaitu array 1 dan array 2 yang menghasilkan satu array gabungan. Jadi nanti tetap, misalnya untuk menggabungkan ini bisa pakai prosedur itu. Mau menggabungkan ini sama ini, tetap masukannya 2 kan, bisa pakai prosedur itu, tetap nggak usah bikin lagi. Lalu mau gabungin ini sama ini juga tetap pakai prosedur itu. Jadi masukannya tetap 2 dan jadi keluarannya adalah satu tabel yang sudah hasil dari gabungan 2 buah masukan tadi. Seperti itu. Jadi nggak perlu bikin prosedur yang isinya masukannya jadi 3 tabel, 4 tabel. Itu tidak generik ya, tidak general, bisa digunakan berkali-kali. Oke. Nah, ini ada, jangan lupa
bahwa minggu depan kita sudah masuk minggu ke-8, jadi UTS ya jadwalnya. Nah, ini contoh soal UTS tahun 2014. Jadi, saya akan menguji kemampuan kalian untuk materi sorting dan merge table ini. Nah, di sini ceritanya ada menggabungkan 3 buah array of bungkusan. Kalian bisa modifikasi yang sudah kalian buat. Nah, bungkusannya isinya string dan integer, di mana si integer ini adalah jumlah karakter konsonan dari si string. Nah, ini masukannya ya. Jadi ini masukannya bisa dibaca, dan keluarannya adalah hasil penggabungan secara turut menurun dari ketiga array. Nah, ini contohnya. Oh ya, sorting yang digunakan adalah 4-4-nya. Saya harus ngecek ya bagaimana kemampuan kalian memodifikasi sorting. Kemudian ini bisa 4-4-nya. Saya akan gantian ngeceknya nanti di test case-nya. Nah, ini berarti artinya array pertama berisi 3 elemen, ini elemennya. Array kedua berisi 3 elemen ini, dan array ketiga berisi 2 elemen. Kemudian ketika sudah di merge, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kelas satunya lagi hanya diubah di bagian huruf vokal. Jadi kalau tadi konsonan, sekarang huruf vokal. Oke, saya pikir cukup. Semoga bisa mencerahkan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih.